lihat semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Kadang campur, jumbuh, jembret antara karena Allah dengan tidak karena Allah. Saudara, yang simpel aja. Kalau dulu mangkul saya itu menjaga niat amalan jangka pendek. Takbir Allahu Akbar. Zaman pertamanya karena Allah. Ya si niat lakonnya apa, ya toh. Tahu-tahu ada kusluk di sebelah sampean. Innalillahi kusluk. Anaknya ayu, kapan tidak mantul? Kadang-kadang gitu kalau kaman bujang jamaah ini kusluk. Sama orang jamaah bisa. Innalillahi kusluk. Astagfirullah. Wis lupa saudara. Tahu-tahu rupa Imam Basuki. Wah anaknya perawan, masya Allah. Mudah, lupa karena Allah sejamaah. Kita itu Nabi yang bilang orang itu kadang-kadang memperbaiki sholatnya gara-gara dilihat orang lain, gara-gara di sebelah kita ada orang yang kita hormati, gara-gara di sebelah kita ada orang yang kita paling benci. Orang paling benci saya nggak suka sholat, tahu-tahu di sebelah kita. Allah berdengan tangannya. Ini adalah apa gini orang. Terus nyisih titik, dia malah mepet mana ya? Wis wambah hati ini hilang plak bersudah. Saya hilang. Makanya jemaah ya menjaga hati karena Allah itu tidak mudah. Padahal itu baru sholat. Yang insya Allah sholat itu jemaah kecuali sholat tasbih, jemaah sholat biasa 2 rakaat itu paling lama 5 menit. Kalau ada orang sholat sunat 5 menit, 2 rakaat 5 menit. Pulang arani jagoan. Umum ninah betul. Umumnya sholat 2 rakaat ya kadang 2 menit tuh. Kira-kira mulai mudeng apa mboten mulai paham apa enggak ini masalahnya? Harus apa saudara? Sadar. Ini jangka pendek. Apalagi amalan jangka panjang. Amalan jangka panjang itu amalan yang kita kerjakan sepanjang hidup kita. Harus karena Allah terus. Itu yang paling sulit. Jamaah bisa murtad, bisa munafik, bisa ngolok-ngolok keamiran, bisa ngolok-ngolok imam kelompoknya, imam desanya, imam daerahnya. Bisa bulas. Gara-gara itu nggak bisa jaga karena Allah. Kehilangan surga tidak terasa. Oke. Saya rinci ya. Saya tanya kepada bapak dan ibu-ibu semua ya. Sampean pada dasarnya menetipi orang hadis jamaah itu niatnya apa? Niatnya apa, Lur? Cari surga, selamat dari neraka. Ada nggak di sini yang niat pengen jadi imam daerah, imam desa, imam kelompok? Halo? Ada nggak? Ada nggak yang niat jadi pengen, saya masuk jamaah pengen jadi pengurus pusat, penerus pusat? Ada nggak? Nggak ada. Semuanya pertama masuk jamaah itu pasti jamaah ya. Kalau sudah sadar niatnya jadi surga. Tapi memang ada juga yang saya tak masuk jamaah, gadisnya cantik-cantik. Rapi-rapi, ya tuh, ngaji. Barangkali dapat jodoh wanita solihah. Ya tuh, ngaji lama-lama ya paham. Tapi masih baik itu niat dapat wanita solihah. Atau cewek-cewek ngaji, jamaah cowoknya ganteng-ganteng. Sopan, ahli Quran hadis tapi nggak norak. Nang dindi kupluan, sarungan, gak katoan, budikan walala. Kan nggak jamaah kan nggak gitu kan? Lihat itu bapak, kiai kita, kiai kota kita di kalian ini jamaah. Naikannya Harley. Senangannya itu baju yang Harley yang apa? Sing rodok lungset titik ngono ya. Selamatnya gak suwe. Nggone silite napa. Kemana-mana nggawa rantai. Oh, metal. Rock and roll. Bro, panggilannya bro. Bismillah. Alhamdulillah.
Semoga Allah paling Pak Lukman dan pengurus-pengurusnya, wakil-wakilnya menjadi imam pengurus yang adil, rohbungsin aris karena Allah. Rukun kompak dan semua jamaahnya taat tobat syukur ke Allah. Sehingga Pak Lukman dan semua rukyahnya bareng-bareng masuk ke Allah sama dengan ke Allah. Amin. Amin. Yang penting mlebet swarga nggih. Yang penting apa? Yang penting apa? Masuk surga. Itu paling penting. Awak kula loro kabeh niki pengin futsal maneh ketok ya. Pengin futsal maneh. Biasane nek loro kabeh no futsal maneh waras. Soalnya ada bojo lho, nek ada bojo itu ya kudune olahraga ya. Lah nek tidak bojo olahragane jenis futsal lho, bola sodok, nyodak-nyodok kae. Bola sodok niku biliar niku. Bab niat ya, kita kan asal mulanya nonton jamaah ini kan karena apa? Ingin masuk surga sama dari neraka. Coba kita lihat proses perjalannya orang jamaah. Ada orang jamaah insaf masuk jamaah. Ya, sambung tertib, saya ini pengen masuk surga. Terus dia baik, terus dia baik. Kelakuannya baik, amalannya baik, semuanya saksikan. Tahu-tahu jadi pengurus kelompok. Tahu-tahu jadi imam kelompok, atau tahu-tahu jadi pengurus desa, jadi imam desa. Tahu-tahu jadi pengurus daerah, jadi imam daerah. Ada orang jamaah masuk jamaah, ya tertib rapi, sarjana, tahu-tahu jadi pengurus organisasi, gitu, pengurus senkom, pengurus persinas, persinas ya, pengurus organisasi, nopo LDI lah, tingkat apa sih misal dewi ini apa? PC, PAC kalau PAC dhisik baru PC, mantun PC terus DPD, mantun DPD, DPW, mantun ngoten DPP. Orang jamaah itu kadang jamaah ya, enggak terasa. Ini hati-hati nggih, sewanten semuanya hati-hatilah di jamaah. Baik itu ya cobaannya banyak. Baik itu anginnya dukur, cobaannya ya gede. Sampean masuk jamaah tahu-tahu rapi, baik, terus ditunjuk jadi pengurus daerah, wakil daerah, penerus daerah, KU daerah, mubalek daerah. Itu cobaan besar, saudara. Gus Luk ini sama dengan Umar bin Khattab, saudara jamaah. Maksudnya itu pertanyaannya sama, Umar bin Khattab itu enggak? Gus Luk ini akan ditanya oleh Allah semua ru'yahnya di Kediri Utara 1 ini, yang di sini, yang tidak di sini, yang dilihat, yang tidak dilihat. Besok Gus Luk akan ditanya oleh Allah. Kenapa bisa begini? Nah, kenapa kok bisa hamil tanpa suami? Kenapa menzinai orang laki-laki, menzinai orang luar jamaah atau menzinai orang jamaah? Itu Gus Luk satu-satu akan ditanya. Serius ini sih jamaah. Itu Gus Luk sak daerah. Sing daerah saya ya sak desa, sing kelompok ya sak kelompok. Kenapa ada janda pengen menikah, sampai enggak menikah terus nikah sama orang luar? Jadi jamaah ini betul-betul harus diurusi. Umar bin Khattab itu pernah, saya ngomong kenapa Gus Luk sama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pernah menderetes saudara. Dicegat orang perempuan tua tuyuk-tuyuk. Umar, mahlan ya Umar, mahlan ya Amirul Mukminin. Alon-alon Umar. Lah Umar itu jalan sama Khalid bin Walid, sama pembesar-pembesar Quraisy. Dipanggil itu dinasehati. Umar sini. Kamu dulu itu cuma Umar biasa, pengembala onta, tukang nyuci onta. Kamu dulu pernah jahiliyah, terus kamu jadi orang iman. Terus kamu jadi sahabat Nabi. Sekarang kamu jadi khalifah. Kamu saya nasihati Umar ya, jadi khalifah itu kelihatannya enak, dicela orang banyak, di akhirat menyesal. Tahu nggak? Kamu bangga-bangga yang insaf kamu sampai negeri-negeri dari Andalusia sampai Spanyol. Dia bilang, kamu nanti ditanya oleh Allah jamaahmu di sana satu-satu.
yang nggak pernah kamu jumpa, yang nggak pernah kamu kenal, itu tanggung jawab kamu. Makanya terus ada imam daerah, ada imam desa, imam kelompok. Umar bin Khattab sudah jemaah. Itu kita juga itu sama jadi pengurus daerah. Untuk menjadi daerah yang baik, cobaan juga. Jadi pengurus organisasi, cobaan juga. Karena apa? Kalau kita lupa surga kita, jadi jemaah mencelek ini nanti. Asalnya jemaah biasa, terus jadi ketua PJ. Terus naik jadi pengurus di DPD. Di PW dipakai karena aktivitasnya, kecerdasannya, approach-nya, pendekatannya kepada pemerintah. Akhirnya apa sih jemaah? Terus lupa. Maksudnya udah jamaah itu terus pengen caleg dulu. Nama caleg, nama caleg. Caleg, nama caleg dulu. Caleg. Terus melok pilkada. Pil koplo. Terus pil apa? Pil pahit. Terus mari ngono. Kampanye di masjid, saudara. Kampanye di masjid. Alasannya perkenalan, terus membagi kartu nama. Ada tulisannya. Organisasi politik apa. Saya sekarang jadi sini kenalan saja saudara jemaah ya. Saya sekarang ini jadi wakil dari Banteng Ngamuk misalnya. Singoedan. Yang Singoedan Malang maksud nggih. Singoedan. Kerumbul ya apa. Karena kita nggak tahu saudara jemaah. Kita nggak tahu. Lama-lama jemaah mencelek. Pengen ngajakin jamaahnya. Ya ada kasus atau anak belum mendalik. Semoga Allah mengampuni. Jamaah mengatasnamakan, dia organisasi mengatasnamakan jamaah nggak izin imam, menjanjikan suara, dikasih uang berapa miliar. Mari ngono Melayu bos. Itu jenenge apa lho? Salah niat. Kita sejamaah ini yang terlalu gede nih, makanya saya nasihatkan ya yang di organisasi, yang di Senkom, okay? Sampean meskipun ketua Senkom kabupaten, dan jauh ini nasihatnya Bapak Imam Haji Abdul Aziz, atau provinsi atau pusat, sampean sebagai orang jamaah yang ingin masuk surga harus taat kepada imam, kelompok, desa, daerah dan pusat. Jangan mentang-mentang saya ini Senkom DPW, Dewan Senkom provinsi, daerah-daerah Jawa Timur ini di bawah saya, anak buah saya. Kok iso? Halo? Kok iso? Apa lali? Iku jenenge dapukan. Nggih napa nggih Lur? Nek jenenge dapuk niku ya nek wayahe didapuk, ya panjene. Kalau dapukan itu kalau waktunya perang, dapuk itu perang. Kalau memang perang seperti sandiwara, perannya jadi camat. Atau jadi gareng, sukanya Mas Ud nih, Cak Suud nih. Sukanya gareng. Dan Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Mesam-mesem nang kamar, terus Gareng sigar tur miring, senengan ini Gareng. Terus Petruk kecepit lawang, bener ya. Terus Bagong, apa bokong. Singkat nyaut menengai walau ya 17 ke atas. Oh 23 ke atas. Kita ini semua ini dapukan. Ya, semua ini kita ini dapukan. Dapuk itu wong nek didapuk ya kudu ngawaki, tapi asli nek pengen mlebu swarga sampai sudah jamaah jangan kan dari organisasi di dalam jamaah ini loh. Bapak Imam tuh bilang, jadi imam ya dapukan, jadi wakil ya dapukan, semua dapukan. Jangan lupa tujuan utama, niat utamanya ingin masuk surga selamat dari neraka. Kadang-kadang kita lupa kalau niat kita masuk surga dari neraka. Oh saya ini siapa? Ya, makanya ini berat sekali jamaah. Karena apa? Sampean kalau nggak belajar ilmunya sudah mati kita masuk surga itu ya, jamaah masuk surga. Oh. Anggite setan iblis niku gak. Setan iblis itu enggak terima kita masuk surga, enggak terima. Kadang kita yang tenang-tenang. Padahal qala rabbi bima aghwaytani la aqudanahum siratal mustaqim.
Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shimalihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, karena kau durhakakan saya akan duduk di jalanmu yang benar. Setiap orang yang mau beramal soleh apa saja saya halang-halangi. Kalau dia masih menerjang, saya ganggu nanti depannya, belakangnya, kanan, kirinya. Sampai dia menjadi orang yang tidak syukur dan tidak pantas masuk surga. Sama dari mencari ilmu, pasti ada ujiannya. Pengen datang di pengajian, ada ujiannya. Pengen mengaji, ada ujiannya. Pengen beramal soleh, ada ujiannya. Semuanya diuji. Lah, obatnya karena Allah. Obatnya karena Allah. Zaman di jamaah nih, nek pengen krono Allah sing sak dermo niki, krono Allah tingkat tinggi ajarannya Haji Nur Hasan. Krono Allah tingkat tinggi ajarannya Pak Nur Hasan. Jam berapa ini? Oh, jam 10. Dereng jam 12 nih. Salim pun enten sing ngantuk lho, apa mambengi mari njogo kali buka lawang ngoten apa? Kan enten sing kerjaane buka napa? Buka lawange kali ben samae kebanyon lho. Oh, Joko Tirto nggih. Alhamdulillah. Ngantuk. Biasa ngantuk. Hari pertama niku biasanya ngantuk, Bos. Hari kedua, insyaallah turu. Amal soleh berdiri semua. Menghadapnya ke timur semua. Laki perempuan nggih berdiri. Tangannya taruh di pinggang, badannya diongkek ke kanan, ongkek kiri. Putar kanan, putar kiri. Ya, masalahnya kepalanya diongkek-ongkek kanan, kiri, kanan, kiri. Nendang angin, kanan, 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 kiri, 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 kanan, kanan, kiri, kiri. Mukul angin ke bawah, kanan, kanan, kiri, kiri. Amal soleh teman depannya dipijitin pundaknya. Bukan sebelahnya ya, teman depannya. Pijit yang enak. Pinggangnya, pundaknya. Jangan ngelitikin temannya ya. Jangan ngelitikin temannya. Di balik cukup, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Untuk saya teruskan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala sahabi amma ba'da. Saudara jamaah, halo. Konsentrasi nggih. Saya tanya bapak-bapak dan ibu-ibu ketika nikah pertama, niatnya apa? Halo?
Waktu menikah dengan istrinya, dengan suaminya, niatnya apa? Menjaga agamanya, menyempurnakan agamanya, mempunyai keturunan yang baik. Saudara, kita bab niat ini ya, bab masalah niat. Kadang kita menikah dengan istri kita atau perempuan-perempuan menikah dengan suaminya. Niat pertamanya itu ingin menjaga agama. Supaya bisa saling menolong, supaya bisa masuk surga. Tapi nyatanya saudara, suami istri itu banyak yang melupakan niat itu. Banyak yang melupakan, saya menikahi suami saya supaya saya terjaga sama saya supaya diramut. Terus bapak-bapak juga gitu, niat menikahin istrinya, ingin menjaga agamanya. Tapi setelah istrinya berubah, saudara jamaah, melahirkan pertama, mulai rotok gemuk. Melahirkan kedua, tambah gemuk. Melahirkan ketiga, tambah blobor. Semakin baik. Seperti kenyataannya. Terus lama-lama tua. Gitu. Lama-lama peok. Nyata. Mohon maaf ya. Tapi nyatanya para laki-laki itu kadang-kadang lupa istrinya itu mengorbankan masa mudanya, usianya, cantiknya untuk suami dan anak-anaknya. Para bapak-bapak ya, dengarkan ya. Ibu-ibu nggak usah dengerin ya, Ada seorang sahabat perempuan, saudara jemaah, datang kepada Nabi. Dia itu wadul. Pertamanya itu dia mengadu kepada Allah. Tapi karena mengadu kepada Allah kan, jawabnya Allah kan nggak jawab ke manusia, saudara jemaah ya. Jawabnya melalui yang lain-lain. Dia datang ke Nabi itu bilang gini, ya Allah. Mengadu kepada Allah pertamanya, ya Allah, saya ini dulu cantik. Banyak melamar saya. Saya memilih suami saya ini. Saya tidak memilih laki-laki yang lain. Yang saya pilih suami saya ini. Habis itu saya melahirkan sampai 9 anak. Sekarang ini saya ini udah tua, udah keriput, sudah capek. Orang laki-laki nggak melihat saya lagi. Orang laki-laki tidak melihat saya lagi. Terus suami saya ingin meninggalkan saya, ingin mensumpah zihar saya. Padahal saya perlu lelaki, perlu suami yang menyaksikan saya nanti di akhirat saya masuk surga. Suami saya tidak melihat pengorbanan saya, hamil, melahirkan itu saya taruh nyawa. Tapi itu saya harus menyusui anak-anak saya. Lagi hamil lagi, melahirkan lagi, capek ya Allah. Terus sekarang suami saya nggak peduli. Itu ya begitu aja, suaminya tetap kejem, tetap tidak menganggap dia istri. Padahal saya ini perlu cuma seorang suami yang menyaksikan saya ini berkorban untuk suami dan anak-anak saya. Dari saya cantik sampai sekarang jelek. Akhirnya karena nggak ada jawaban dari Allah, dia datang ke Nabi. Nabi bagaimana? Oleh Nabi dinasehatin. Kamu perempuan harus menerima, harus taat. Suamimu itu kayak begitu, gini gitu. Akhirnya Nabi ditegur oleh Allah. Qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah sudah mendengar pada perempuan yang membantah kamu dan dia sudah mengadukan halnya kepada Allah. Tujadiluka wa tashtaki ila Allah. Kan dinasihati Nabi kan, kamu perempuan harus taat, harus gini. Nabi, saya sudah taat. Saya ini habis hidup saya, usia saya, cantik saya untuk suami saya. Saya bukan apa-apa, suami saya mau meninggalin saya. Saya mau dibiarkan. Fatadharu akalmu ala qasa, ini seperti digantungkan. Istri tapi tidak dianggap. Bukan istri tapi status saya masih menjadi istrinya, disumpah zihar. Saudara, hal seperti ini kalau kita lupa niat kita, saudara jamaah ya. Kalau kita lupa niat kita bahwa menikah itu tujuannya untuk menjaga agama, nanti
Suaminya ya dengan istri nggak peduli, istri dengan suaminya juga tidak peduli. Nggak bisa taat. Suaminya pengen wayu, mabuk. Ya toh, padahal belum tentu kalau wayu. Suaminya macak ganteng dikit, oh macak ganteng kono ben payu. Kan suami macak ganteng kan mestinya istrinya seneng toh. Suami saya ganteng rek. Ya toh. Ya bersih rapi. Wis gak usah macak ganteng-ganteng, tambah kayak perawan katut. Padahal belum tentu perawan mau katut, saudara. Ya. Well, kita saja mas kalau pengen fokus niat kita surga, ini yang saya usaha malam saudara. Melihat istri, karena kita pakai kacamata surga neraka. Saya pengen surga, saya nggak mau neraka. Itu melihat istri itu, ini surga saya. Meskipun jengkel, surga saya. Melihat anak, meskipun menjengkelkan, ini surga saya. Ibu-ibu melihat suami, meskipun menjengkelkan, ini surga saya. Melihat pengurus, nih, pengurus, jengkel sebenarnya. Kalau enaknya sendiri, nasihatnya kasar misalnya. Kita ditegur di depan orang. Ya Allah, ini surga saya. Jadi kalau udah ingat surga, saudara jamaah, semuanya jadi netral. Istri yang menjengkelkan netral, suami yang menjengkelkan netral. Karena apa? Kacamatanya, niatnya dijaga betul. Saya ingin masuk surga, full stop. Titik besar, saya ingin masuk surga titik besar. Nggak pernah jengkel. Datang, kamu lewinti saudara, wis suruh nasihat, wis mau macak, wis rapi, wis nyusun. Nggak taunya sama imam daerahnya diganti, atau sama imam desanya diganti, sama imam kelompoknya diganti. Mas, nggak usah nasihat, biar itu terusin, belum selesai ngomongnya. Kalau lupa tujuan ingin masuk surga, saudara jamaah, hilang toh. Duduk, aku nyusun, aku siap sudah persiapan kok. Datang di sini nggak disuruh waktu. Pertanyaan saya, sampai datang ke masjid itu pengen nasihat apa pengen masuk surga? Pengen masuk surga. Lah kalau duduk manis masuk surga, nek kula milih nunggu manis. Kalau saya pilih duduk manis. Saya pernah sejamaah ya, ini ada Guslut ini tahu. Cai 2006 insyaallah. Cai 2006. Saya diperintahkan keimaman nasihat di jadwal 7:30 sampai 9:30. Karena habis itu ada outbound. Bisa outbound lho. Outbound ini wong dilapok nomor-nomor dibentet matane dele kuburan, enek ulongan iki lho. Bisa outbound ngoten niku. Nah, saya itu dikasih waktu 7:30 sampai 9:30, 2 jam. Tertulis di jadwal cai. Gusluk nggak tahu kemana pergi. Pak Ajis waktu kan Gusluk ini pengendali apa jenenge pengendali acara apa. Terus pokoknya ngene kula, pengendali umum. Terus pokoknya ngoten niku lah. Lah Bapak Imam Cak Ajis 2006 masih Pak Dohir, saya ingat. Tapi Cak Ajis yang diserai. Cak Ajis turun, yang ada Makin 4. Terus ada 2 pembicara itu setelah maghrib, kebetulan Makin 4 nasihatnya pendek. Jadi dia naik. Naik belum selesai diteruskan habis isya. Sampai jam 9:kurang 1/4. Semua pada kelisian. Cak, ini waktumu Cak. Sampai MC-nya itu ngomong begitu. Loh aku mbok ngongkon lapo. Kamu menyuruh saya ngapain? Yo berbuatlah sesuatu. Sampean kan MC. Tapi listen. Tahu nggak? Saya beritahu. Saya datang ke Cai juga jadwal ini. Saya ingin masuk surga. Wakil 4 yang punya hak di sini yang saya hormati, yang saya taati, beliau menyuruh orang ini bicara. Sampai nanti waktu saya habis pun saya ridho. Karena apa? Tujuan saya datang ke sini bukan nasihat. Tujuan saya datang ke sini apa saja jemaah? Ingin masuk surga. Nasihat tidak nasihat bagi saya tidak masalah. Keimaman bagaimana? Tapi kan enggak begitu. Wis to rungokno aku pengen mlebu swarga. Full stop.
Waktu itu saya mau nasihat judulnya Sakdermo. Dicoba oleh lo Sakdermo, tapi alhamdulillah memang saya udah lama menurut sama di ngoten-ngoten itu biasa. Saya ingin share dengan jenengan ya, bukan pamer saya sendiri. Bahwa kita di jamaah ini kadang-kadang perkara yang sepele-sepele gitu karena lupa niat karena Allah saja mas, kita bisa geger. Suami istri itu loh, kadang-kadang tuh lupa kalau tujuannya menikah itu menyempurnakan agama, saling menyaksikan masuk surga, menjaga dirinya, lupa. Istrinya dimarah-marahin, suaminya dimarah-marahin, ngelihat istrinya seperti lihat musuh, lihat suaminya seperti lihat musuh. Lihatlah suamimu, surga saya. Suami, lihatlah istrimu, surgamu. Karena apa? Tidak ada laki-laki yang adil. Tidak ada. Meskipun pengen tidak akan ada yang adil. Perempuan, tidak ada perempuan yang bisa taat sepenuhnya. Tidak ada perempuan yang bisa taat kecuali Asyah dan Maryam. Lah Asyah Maryam tidak punya suami. Halo? Asyah suaminya Fir'aun tapi belum pernah disetubui. Asyah itu istrinya Fir'aun. Suaminya namanya Fir'aun. Tapi belum pernah dikumpulin sebagai istri. Dan itu dianggap oleh Allah wanita di jagat raya ini sempurnanya wanita hanya dua. Asyah dan Maryam. Kalau laki-laki banyak yang sempurna. Saudara, suami ya jangan gampang ya. Sampean masuk surga tanpa pengakuan suami saya adil dari istri, sampean nggak bisa masuk surga. Perempuan, sampean tanpa penyaksian suami saya ridho dengan istri saya, nggak akan bisa masuk surga. Lah, kita ini sama-sama lemahnya. Pilihannya dua. Mau saling menguatkan, apa mau saling menjatuhkan? Halo? Di akhirat nanti loh, waktu menghadap Allah ini, mau jadi saksi jelek apa saksi baik? Kalau kita tidak lupa niat kita, saya ini suami istri ingin masuk surga sampai di neraka. Di dunia dijaga terus. Suami usaha ridho. Tahu nggak konsep ridho, saudara? Ridho itu senang, tidak senang, diterima. Itu namanya ridho. Ridho itu ibu-ibu suruh kudungan, panas. Gini apa nggih? Tapi saya ridho, ini hukumnya Allah, biarpun panas saya lakoni. Itu namanya ridho. Jadi taat terpaksa itu ridho. Suami harus bisa ridho kepada istri. Ridho itu gimana? Meskipun istrinya menjengkelkan, bikin kopi nggak bisa, bikin teh nggak bisa, godok banyu gosong, godok banyu lo gosong terus. Goreng dok, saya pernah lihat orang itu goreng dok porsi sama Abu Saking gak tahu nih. Goreng nondok itu wajahnya sak gini itu minyaknya sak paruh kan. Terus ndoknya dipecah dilebokno pior ngeten ngono. Iki ya opo sih wong iki? Goreng telur, diperintah goreng telur karena saking nggak pernahnya masak saudara, itu taruh minyak goreng itu dalam dekat penggorengan itu segini. Minyaknya harus segini. Goreng doknya ditok, dipecah, diceplok gini, ya langsung pior, war ngeten. Ngene iku lur, jangan dijadikan api. Istri saya bisa goreng telur minyaknya setengah liter. Oh, nggak usah lur, nggak usah. Diulangi, mestinya goreng telur kan minyaknya sedikit kan. Baru goreng telur. Tapi goreng telur gak jadi pitakon kubur. Ngono bapak-bapak nggih. Kamu iso goreng ndok kak? Ora iso, enggak. Rokok buat enten para dulur. Tapi wong lanang kadang istrinya itu gara-gara gitu dimarahin. Nggih. Saya nasihatkan ya, niat sampean bersuami istri untuk masuk surga. Tolonglah istri sampean untuk masuk surga. Bapak-bapak, ibu-ibu juga gitu. Tolonglah suami sampean untuk bisa masuk surga. Saksikan mereka adil. Meskipun tidak adil. Terus kadang jadi suami istri, saudara. Nggih napa nggih? Karena laki-laki tidak akan bisa adil. Ibu-ibu juga gitu. Sampean tidak akan bisa taat. Niat saya sengaja loh, kalau tawakno dengan contoh-contoh yang baik.
Semoga kita dijaga oleh Allah sampai ajal kita masuk surga. Dijaga niatnya, dimurnikan niatnya karena Allah betul tidak terganggu oleh keadaan. Okay. Saya ingat betul Pak Edi Masyadi, Cai zaman Pak Thohir masih sehat waras. Kita di jamaah ini bukan mau membesarkan jamaah sampai ditakuti, membesarkan organisasi sampai menguasai Indonesia, membuat pondok-pondok jamaah yang besar-besar sampai semua orang mondok di jamaah. Itu bukan tujuan utama. Kita nanti di jamaah ini untuk masuk surga selamat dari neraka. Karena kemurnian kita, kesungguhan kita, sehingga organisasinya besar, jamaahnya besar, pondoknya besar. Itu ukhra, bukan tujuan utama. Tujuan utamanya ingin masuk surga sama dari neraka. Itu kalau kita tidak sadar, kita terganggu. Memang nyata. Dan setan itu pinter. Pengalaman soalnya. Pengalaman. Saya dinasihatin langsung oleh Pak Thohir almarhum itu gini. Mir. Setan itu bertempat di orang baik dan orang jelek. Di tempat-tempat yang baik dan di tempat-tempat yang buruk. Itu setan. Asalnya ahli baca Quran. Ya. Setan datang. Wah, bacaanmu bagus mas. Enak. Terusin. Semua orang dengerin senang. Berikutnya datang. Wah mas, di sini nggak ada yang lebih bagus dari kamu mas bacaannya. Kayaknya kamu ini deh bagus deh. Besoknya lagi datang lagi. Mas, ya semua orang dengerin kamu. Nggak ada orang yang dengerin lain kamu. Kalau yang kamu baca semua dengerin. Kalau nggak, sampai akhirnya menjadi orang yang sombong. Di sini nggak ada orang yang lebih baik bacaannya dari saya. Tidak terasa. Terus beliau nggambarin gini. Orang itu jadi seksi sibuk. Zaman dulu kan ada namanya seksi sibuk, saudara. Imamnya ya dia, penerobosnya ya dia. Disebutkan oleh Pak Thohir langsung. Imamnya dia, penerobosnya dia, agnianya dia, mubaleknya dia. Apa mana betul? Yang mengganggu masyarakat dia, seksi sibuk. Pertama setan datang ya baik. Mas, alhamdulillah pahala sampean banyak. Semua diayai sendiri. Padahal dia ini cuma penerobos atau cuma mubalek. Atau memang betul-betul imam. Ya kan ada sama saya ini tugas berkali-kali saudara. Bertempat-tempat, berpindah-pindah tempat. Bertemu dengan imam yang macam-macam saya ini. Ya toh, ada imam itu semua kawak semua mubaleknya. Ada yang imam itu super aktif saudara. Nerobos ya dia. Sampai misalnya saya pernah tugas. Yang azan ya imam ini, yang qomat ya imam ini, yang imam ya imam ini. Umum apa gak semen? Kalau saya nggak tahu dalilnya boleh, saudara saya protes. Tapi nggak saya protes, memang dalilnya boleh. Diadani dewi, dikomati dewi, diimami dewi. Tahun-tahun ulur. Mari ngono komat, sholat sunat. Mari ngono solu. Wis ya ya mandut ya, terus komat. Terus ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Kula makmume bener tahun-tahun ngoten ya Allah. Ya men sadar apa bener ora ngomong. Oh imam sak enak dhewe adzan aku kon adzan. Suaraku bantah mboten. Saya ingin masuk surga dan itu tidak salah. Ya wis. Kok usah diprotes terus lho. Tahu ngimami tarawih terus lho. Ngimami tarawih niku pokok mbuh isak, pokoke payah tarawih kula eling. Sampai mboten didok tarawih lho. Walak dolen. Mana itu ngentut banter lho, kuat lho. Lah ngentut niku awake dhewe iki piye imam kok ngentut lho. Baca wis qul ya ayyuhal kafirun. Meneng terus noleh. Aku mah ngentut ya, Man. Saya tadi kentut ya, nulis jadi wong sak tarawih angger takbir Allahu Akbar. Akhirnya lho dek ini. Tarawih dhewe-dhewe. Dari tarawih sendiri-sendiri saudara. Ya. Kalau nate ngalami di makmumi ngoten nate Mas. Nah, kalau Pak Thohir nasihat begini, mir enek wong ya, nek gak iso njogo niat.
Setan jadi selain kita yang menjaga, setannya bermain, saudara. Imamnya dia, pengurusnya dia, penerobosnya dia, agemianya dia, sampai mubalek yang ngajar dia sendiri. Terus setan datang, wah, pahala sampean banyak ya, semuanya diayai sendiri. Besok lagi, Mas, gimana orang-orang ini kok nggak pada mau amal soleh? Masa pahalanya diambil sendiri? Besoknya setan datang lagi, bisikin lewat aliran darah. Di sini nih, kalau nggak ada sampean kayaknya jamaah bubar deh. Di sini nih kalau nggak ada sampean kayaknya jamaah bubar. Lama-lama jadi orang apa? Sombong. Apa enek ngono iku? Enek. Nggih, enten apa mboten? Karena apa? Setan itu terus saya begini, terus saya tanya, Jandir, ngatasi itu bagaimana? Kalau cuma nasihat ya, tapi ngatasinya. Oh, yang ini nih. Niruan para sahabat Nabi kabeh. Terus pundi? Angger mari amal soleh maca alhamdulillah. Mari ngerjakno mulang alhamdulillah. Mari nasihat alhamdulillah, mari sholat alhamdulillah. Setiap acara kamu bilang alhamdulillah. Nanti itu menutup setan ganggu kamu. Karena apa? Kamu merasa bahwa itu diberi oleh Allah. Semoga Allah paring barokah. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Sampun nggih? Sampun nggih? Dereng. Ya, pokoknya gini ya, karena Allah itu ya hal yang penting, dan untuk bisa karena Allah kita harus, karena Allah memang penting, tapi masih niat itu bukan hanya karena Allah, niat itu bisa mengamalkan amalan-amalannya. Terus yang paling sulit saudara jamaah, niat itu menjaganya. Menjaga amalan sepanjang hidup. Bersuami, beristri, berjamaah. Ya. Tahu-tahu jadi pengurus, tahu-tahu jadi ini. Tahu-tahu jadi organisasi. Sampai tetap saya ingin masuk surga selamat dari neraka. Full stop. Meskipun jadi ketua organisasi, ketua senkom, dengan imam kelompok, imam desa, imam daerah, harus tetap taklim. Jangan mentang-mentang semua anak buahnya, siap komandan, siap komandan. Terus dengan imamnya ngeremehin, jangan sampai. Pokoknya meskipun Bapak Imam Haji Abdul Aziz ini nasihat di Pondok Gede saja, Mas. Meskipun DPP, DPW, DPD, PDPAC, semua ini jajaran organisasi harus taat Allah, Rasul, Imam. Imam kelompok, imam desa, imam daerah. Harus netepi 5 bab. Ngaji, ngamal, bela, sambung jamaah, taat. Tidak ada pengecualian. Saya dipahami nama betul. Semoga Allah paring barokah. Semoga Allah paling paham, semoga Allah paling karena Allah. Niat saya cukupi sekian. Nek dibawakan tahu wow gitu. Semoga Allah paling barokah. Sekarang ada waktu 1 jam setengah. 1 jam seperempat lah. 2 jam itu. 12 minit. Zohor untuk Jombang dan sekitarnya 11.42. Nah, ini Jombang dan sekitarnya. Paling kediri kacak 2 menit, 3 menit. Terus nggih? Terus ngawon nggih, meskipun panas, ngantuk, ongkep, biasa Rasulullah. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah paling hawanya dingin dan tidak hujan. Apa? Lagi masih gerimis betul, pokoknya dungane hawanya dingin dan tidak hujan. Ini waktunya karena sedikit ya. Saya boleh nasihatin ini menurut. Saya nasihatin ke mubalek ya. Pengurus mubalek, hubungannya dengan tadi. Gini ya, saya sengaja tidak nasihat ke gini. Sudah saya sampaikan dulu. Saya menganut azas keadilan dan keterbukaan. Apa itu? Saya jarang nasihat khusus 4S. Ibu-ibu muda-mudi saya jarang.
Sangat jarang. Karena saya punya kepercayaan bahwa kita harus terbuka dan adil. Nasihatin 4S ya di depan jamaah. Nasihatin jamaah di depan 4S. Nasihatin suami di depan istri. Nasihatin istri di depan suami. Nasihatin orang tua di depan anak. Nasihatin anak di depan orang tua. Sehingga apa? Kita saling menjaga. Cara ngono ngaji belur ngaji kitabul adilah. Sing ngaji ya suami, istri, anak semuanya kena. Meskipun bab kitabun nisa, ya suami ya mangkul. Sehingga tahu ininya. Oke. Nah, seperti itu. Saya ingin nasihat ini saudara jemaah, bekal untuk para mubalek dan pengurus, tapi sebenarnya untuk semua jemaah. Oke. Judul nasihatnya mensaktikan diri. Ditulis juga mensaktikan diri. Aslinya ini hubungannya dengan karena Allah jemaah. Hubungannya dengan niat. Sudah pernah saya sampaikan di sini? Belum ya? Nah, semakin pun sudah pernah, saya tidak takut menyampaikan lagi. Karena ilmu itu harus diapa? Diulang-ulang. Judulnya mensaktikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabi amma ba'da. Nasihat ini sudah jemaah alhamdulillah saya dapat tahun 1976 di pasar. Di pasar. Saya membantu guru saya, Mbak Juri almarhum di Merangkal, membantu jualan di pasar, jualan celana dalam, kaos, kutang. Jualannya itu yang bangsa begitu-begitulah. Zaman dulu, katok pendek. Beliau, Mbak Juri ini beliau gurunya Bapak Dohir almarhum, Cak Aziz sekarang, Cak Yusuf, Mbak tahu. Beliau belum mondok Bukharinya di Merangkal. Jadi Bapak Imam Haji Nur Hasan mempercaya Mbak Juri ini ngajar anak-anaknya. Pernah di pasar itu, saudara, beliau nasihat. Yang sekarang setiap saya nasihat itu mesti saya haru, saudara. Harunya apa? Beliau usia udah 67, 68. Waktu itu, saya baru usia 12 tahun. Beliau ngomong gini, Mir, kamu dan saya ini sama-sama mubalek. Nggak gaduh akal, saudara, kalau sekarang. Orang super senior, ulama, ya, ngajar Bukhari khatam berkali-kali dan beliau imam ya, gurunya Pak Dohir. Saya usia 12 tahun teman. Kamu dan saya sama-sama mubalek. Itu wong nek ilmune dukur lur, humble-nya seperti itu, apa tawaduknya seperti itu. Kamu dan saya sama-sama mubalek. Terus dia nasihat gini. Kita mubalek ini pemegang pusaka. Nek cara zaman sunan-sunan ini ngomongi jimat kalimosodo. Gitu. Apa jimat kalimat soto dulu? Pusaka kalimat syahadat. Yang apa itu? Syahadat itu bisa membuat kita masuk surga. Hadza balaghul linnas. Syahadat itu adalah Quran dan hadis yang membawa kita masuk surga. Jadi saya dan kamu ini sama-sama pemegang pusaka, amanat. Nah, beliau ngomong gini. Menurut wong Jawa, menurut orang Jawa, bukan hanya orang Jawa sebenarnya, orang Sumatera, orang mana-mana sama. Kalau orang pegang pusaka, kok tidak sakti, itu nanti bisa sakit. Jadi orang punya pusaka, ya, duwe keris, utawa apa? Keris eluk pitu, utawa besi kuning, utawa naga sasra, naga sari, sabu inten. Apa yang lho Repul Buntet, Akik Sulaiman. Wong Jawa biasanya nek duwe pusaka kok gak sakti. Iku orang Jawa itu kalau punya pusaka kok tidak sakti. Kalau dia yang gak sakit, biasanya istrinya yang sakit.
atau anaknya, atau ternaknya, atau tanamannya. Ternaknya mati atau tanamannya gabuk. Artinya rezekinya nggak lancar. Saya usia 12 tahun saudara ya, meskipun waktu itu sudah selesai ngaji Bukhari saya, tapi dengan kata-kata beliau saya masih belum gaduh. Maksudnya apa mbak? Ini loh Mir. Orang itu kalau punya pusaka itu harus betul-betul usaha sakti. Yo prihatin, yo melek, yo apa jenenge? Yo poso. Nggih poso ngebleng, yo ora maksiat. Terus orang nyedek-nyedek wong wadon. Ada anunya, orang kalau insya Allah di sini banyak yang dulu pernah belajar kanuragan saudara. Poso ngebleng, poso nopo niku batalin nek karo wong wedok, batalin nek mangan nopo, batalnya banyak. Saudara beliau terus apa hubungannya dengan kita Mbak Juri? Ini loh. Kamu sebagai mubalek. Kita ini sebagai mubalek, ya pengurus. Dia bilang ya pengurus apa aja yang pegang amanah di jamaah. Itu pegang pusaka. Harus sakti. Kalau tidak sakti nanti kamu akan sakit. Sakit yang paling parah adalah di sini. Fi qulubihim maradun. Atau kalau kamu ini pembawa agama, tukang nasihat, tukang mangkulkan orang. Terus kamu nggak sakti kamu nanti bisa ujub, bisa sakit hati atau enggak, kalau enggak anakmu nanti, atau istrimu yang sakit, enggak taat, melanggar, atau anakmu enggak tertib ibadah, atau rezekimu seret, ternakmu mati. Nah, terus Pak ini kula sik deng-deng tapi saya tahu ini bahasanya orang tua yang super senior saudara. Saya masih kejar lagi. Terus gimana? Sekarang saktinya gimana Mbak? Sakti yang pertama usaha karena Allah. Wong paling sakti itu wong sing karena Allah. Sakti yang pertama itu karena Allah. Jadi mubalek, jadi pengurus, jadi 4S, jadi imam, jadi nopo mawon lur, jadi organisasi. Kok lupa krono Allah saudara jamaah? Lupa krono Allah, wes mulai lur, atine nggih saged loro. Jadi bila nasihat krono Allah, dan ini ya saya nasihatkan ya kepada semua jamaah. Usahalah karena Allah dan berdoalah kepada Allah supaya bisa selalu karena Allah. Ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Berilah saya mempunyai hati yang selalu karena Allah. Ingin masuk surgamu dan takut siksaan nerakamu. Amin ya rabbal alamin. Itu yang saya praktekin. Saya sujudin, saya doain, saya sholatin malam. Billahi Allah saya selalu karena Allah. Karena ingin masuk surgamu, takut nerakamu. Dan ini saudara jemaah kadang kita nggak mikir. Saya nasihatkan di sini ya. Saya dinasihati oleh guru saya. Karena Allah itu orang mau praktek karena Allah lenjalu. Diminta supaya karena Allah. Bukan dinasihatkan saja. Karena Allah, karena Allah. Enggak, minta. Coba di Quran. Syukur. Allah memberi contoh. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Ibadah. Dongo. Rabbi Allah maj'alni laka syakiran laka dzakiran. Allah ma'ini an ashkura ni'matak wa husna ibadatik wa kasrati dzikrik. Jadi memang diminta oleh Allah, tolonglah saya bisa selalu zikir kepadamu, syukur nikmat-nikmatmu. Ya toh? Terus memperbaiki ibadah kepadamu. Wa husni ibadatik. Memang diminta. Lah karena Allah ya harus diminta. Bapak dan ibu yang belum pernah minta kepada Allah karena Allah, mulai sekarang mintalah hari-hari. Angger eling njaluk ya Allah kula panjenengan ati sing selalu karena Allah. Nek wis duwe ati sing selalu karena Allah lur gak mangkelan, gak loro ati. Sing paling berat itu orang itu adalah fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Soalnya apa saja Mas? Jadi pengurus ngurusi jamaah. Jadi balik itu ngomong, bisa kabura makatan. Kabura makatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itu lewatnya di situ saja Mas, kabura enggak karena Allah, riyaan wa sum'ah. Banyak ininya sudah Mas. Bisa kita merasa paling berjasa. Bisa di sini kalau enggak ada saya. Saudara,
doa karena Allah. Guru saya bilang, kamu sebagai mubalik harus sakti. Yang pertama, karena Allah. Yang kedua, beliau bilang, sholat malam. Supaya sakti, sholatlah malam. Saudara memang ya, orang iman itu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Orang iman itu memang sedikit tidurnya di waktu malam. Dan pada saat sahur membaca istighfar. Orang mau sakti ya di Jawa, ilmu Jawa itu tidur, tidak tidur, ya, puasa dan tidak tidur 3 hari 3 malam. Saya ketemu orangnya. Jenenge poso ngebleng. Blas, tidak makan setetes air pun, 1 upo pun selama 3 hari 3 malam dan baca doa. Doanya itu wa anzalnal hadida fi ba'sun syadidun wa ma'rufin nas wa ma'rufin nas. Seterusnya itu. Tapi itu ilmu Jawa lur nggih. Saya tidak mangkulin sampean ya. Terus dia juga pernah tidak tidur, tidak makan 7 hari 7 malam. Memang lur, wong nek wis kadung sakti niku makan. Ada yang kuat jamaah kita tapi udah meninggal dunia. Dulu zaman jahiliyahnya pernah puasa, tidak makan, tidak minum 40 malam 40 hari. Wis koyo batang niku lur. Terus terakhirnya itu kalau udah 40 malam itu dikasih makan keluarganya itu cuman mulutnya 1 tetes air gini. Tes. Nggak boleh langsung ngombe glek mati kok. Jadi tetesin satu. Tapi menurut memang wong sing ngono iku ya memang sakti temen. Sakti temen. Ada bapaknya kawan saya itu tuh, saya dinasihatin, cucunya, neneknya kawan saya. Emir, kamu tuh orang ahli ibadah, Mir, jangan banyak bergurau. Karena saya suka bergurau. Kalau jangan banyak gini. Orang itu kalau mau sakti jangan banyak bergurau, jangan banyak bicara. Orang banyak bicara itu nanti bisa kepleset bohong. Kalau orang bergurau itu nanti bisa menyakiti hati orang. Dan itu doanya nggak terkabul. Lihat mbak saya itu orangnya diem, zikir aja. Dia kalau banyak tikus di sawahnya itu, dia cuma ambil daun kelor itu, dipelirit seret, ini mudun dadi ulo. Terus mangani apa? Tikus-tikus niku. Terus nek ngunduh klopo niku, mek njupuk wite ngeten apa godongnya daun klopo yang pendek itu diginiin terus ditak ngene iki langsung ngunduhi klopo. Mboten magic, mboten, memangi sakti kok lur. Kayak Haji Nur Hasan klopo ditepuk plek langsung mentiung. Ilmu sakti ku apa enek? Enek niku jenis jin. Hadis Nabi. Sahabat dibilangin. Sahabat bilangin itu ya pohon kurma 3 itu supaya jejer di sini. Saya pengen kencing supaya nggak dilihat orang. Ya, sahabat ya nggak pakai mikir. Nah, dhewe kan mikir Bos Lur. Mosok gelem ngono. Iya kan? Jenenge taat wis gak mikir Bos Lur. Jangan menganalisa perintah. Diperintah bilangin ya pohon kurma 3 itu supaya datang ke sini berjajar. Saya pengen kencing, pengen beol supaya nggak dilihat orang. Dia dibilangin, kurma. Kamu bertiga diperintah Nabi ke sana jejer. Ya bergerak dekat jejer. Terus Nabi kencing beol, orang itu mana airnya? Nah, saya udah selesai. Selesai itu yang diperintah sahabat lagi. Bilangin dia balik tempatnya. Terus ini, kamu suruh Nabi balik ke tempatmu. Nabi sudah selesai pipis, sudah selesai beol. Kembali. Nah, itu berani sakti para sedulur. Ilmu sihir bukan. Wong sakti niku koyo ngoten lho. Kalau sihir itu memang nampaknya begini ini. Uang, ya kelihatan uang tapi mata sampean yang disihir. Ininya tetap apa? Tetap tisu, tapi mata sampean lihat ini uang itu magic. Tapi yang orang sakti ulur duit, dengan seret jadi duit temen. Bukan magic, enten. Jadi beda antara apa? Sihir kalau sakti niku beda. Nah, balik maling ulur ya. Saya dibilangin beliau itu, Mir, kamu kalau jadi mubalek, usaha pertama ya, ditulis nih, pertama niku karena Allah. Yang kedua apa saja jemaah? Salat malam, melek malam. Yang ketiga banyak baca Quran.
Beliau bilang banyak baca Quran karena Quran itu obatnya hati. Jadi kamu nggak gampang sakit hati. Membaca apa aja jemaah? Al-Quran. Jeruknya enak terus. Alhamdulillah. Jos. Sing damel iki muga-muga paring mlebu swarga sampai sekon neraka. Yang keempatnya banyaklah zikir. Beliau bilang banyaklah zikir. Banyak zikir. Yang nomor 5, punyalah amalan puasa sunnah. Punyalah amalan puasa sunnah. Sebenarnya saya ini puasa Nabi Daud, saudara jemaah. Cuman kemarin di Australia itu pas saya agak sakit, terus summer itu rada abot puasa Nabi Daud. Soalnya sahurnya jam 3:30 itu sudah imsak. Bukonya 8:30. Maghribnya itu 8:30 di sana. Isaknya jam 10 lebih. Baru isak, 10:30 kadang baru isak. Jadi terus panasnya siang itu 38-42 saudara. Jadi ya kok kenting-kenting. Tapi puasa Nabi Daud ini ngelek itu. Lah. Biasanya kalau summer itu orang tuh bawa minum, bukan bawa minum yang sak gelas itu. Apalagi kalau di Amerika. Kemana-mana jalan itu bawa yang sak galon itu. Sak galon itu 3 liter kira itu. Itu es jeruk, es jus itu. Melaku ngombe klok-klok. Bawa banyu. Lah sing kene poso klok-klok. Saya puasa. Begini ya, balik lagi ya. Kita kalau mau usaha saudara jamaah, nggih, sampean sing sakti. Sakti niku napa? Nek terutama dari pengurus. Pengurus itu kudu akeh karena Allah nggih. Kudu pengurus itu harus banyak karena Allahnya. Doa minta karena Allah terus. Soalnya didelok wong akeh. Terus harus apa? Usaha salat malam. Jangan sampai pengurus enggak salat malam. Terutama mubaligh. Apalagi ngapalin Quran. Gandengannya orang ngapalin Quran itu harus salat malam. Salatlah malam. Wis bah piye usahane salat malam. HP saya ini sudah jamaah. HP saya ini punya alarm itu sampai tumpuk 3. Jam 2, jam 2.30, jam 3, jam 4. Jadi kadang-kadang tapi kalau sudah maksa sholat malam selama 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan. Sampai meskipun tidur jam 1, nanti jam 2, jam 3 pasti bangun. Saya beritahu. Ini yang saya alami sudah. Meskipun tidur jam 1. Dulu kalau belum biasa atau nggak biasa, jarang-jarang sholat malam. Jam 1 saya langsung sholat malam. Tapi setelah maksain bangun jam 2 saudara, karena saya ngapalin Quran dan harus hindaris Quran. Saya itu jam 2 harus bangun dia. Meskipun capek, ngantuk. Saya kan belum mengerti capek ngantuk saudara. Saya ini udah ngalamin capek ngantuk. Apa itu? Kalau pergi jauh. Australia itu dari dengan sini 4 jam beda. Ngerti nggak dulu? Jadi kalau saya baru datang ke sini, katakan saya datang masuk Jakarta jam 8 malam. Berarti di tempat saya itu 4 jam, 9, 10, 11, 12. Sudah jam 12. Kalau saya pesawat datang itu jam 10, berarti di sana sudah jam 2 malam. Itu capek. Itu kalau baru dari Australia ke Jakarta. Australia Dubai, apalagi Australia Inggris. Berbalikan betul. Dicowapiknya setengah mati. Lah untuk jaga bisa sholat malam itu saja jamaah itu sak penggawean dewe. Tapi jamaah beliau motivasi beliau 42 tahun 76 itu berarti saat ini pun pinten tahun, Bro. 42 tahun nih. 42 tahun yang lalu jamaah. Beliau nasihatin saya itu saya ingat saya kondali betul. Sing krona Allah le ndonga. Saya ketemu Bapak Imam almarhum Haji Abdul Thohir, saya bilang, "Cak Thohir minta doa krona Allah." Podo-podo. Si Cak Thohir. Tadi saya ngomong apa? Jaluk sepuro. Bukan.
Saya minta doa karena Allah. Oh, njaluk karena Allah. Yes, amin monggo paring barokah. Kan banyak kan orang ketemu kan sepurone sing kathah. Ngoten kan? Tak dari jauh podo-podo. Terus saya salaman, Pak Dari minta doa nyuwun karena Allah. Podo-podo. Sik. Cak kula nyuwun donga karena Allah. Oh, nyuwun karena Allah. Yes, monggo paring karena Allah. Tak pikir sepurone sing akeh. Saya ketemu itu yang saya minta doa pertama itu apa saja jemaah? Karena Allah. Terus usahalah melek malam. Ojo kakean turu bengi. Jangan terlalu banyak tidur malam. Karena orang soleh itu qalilan minal laili ma yahjaun. Sedikit tidurnya malam. Bukan nonton Chelsea lawan Madrid. Chelsea lawan Barcelona. Juventus lawan AC Milan. Bukan itu saudara. Biasanya nek senengane bal-balan termasuk kaliawen, termasuk gading kula bareng ngene lho. Nek wayahe ngoten nggih tangi. Ngoten lho nggih. Jadi qalilan malai Mas Jasun. Sedikit tidurnya malam tuh ya karena zikir itu. Nggih, karena zikir. Saudara, wabil asharim yastaghfirun. Waktu sahur banyaklah istighfar. Istighfar ini coba usahakan bukan hanya waktu sahur. Terbilang nasihat banyaklah baca Quran. Banyaklah zikir. Quran itu obatnya hati. Zikir membuat tenang hati. Jadi kalau kita jadi mubalek, jadi pengurus, sholat malamnya sregep, istighfarnya sregep, baca Quran sregep, zikir sregep, apalagi digandengin puasa. Wis, sakti mondro gumo. Gak gampang loro ati, bojone yo taat, anake yo manut-manut, rezekine gampang, ternaknya gampang. Tapi kalau kita sudah tidak sakti, padahal kita pegang pusaka, karena Allahnya enggak, wis gak dijogo, sholat bengi enggak dijogo, baca Quran arang-arang, zikir jarang-jarang, puasa Sunda enggak pernah, wis entenono iku. Luputnya dirinya yang sakit nanti istrinya, atau anaknya, atau rezekinya, atau apanya. Marak-marik. Ini nasihat yang saya terima dari beliau. Tadi wong sing sakti. Beliau itu sakti itu bilang gini, Mir, wong sakti itu gini, wong sakti itu.